2016 kayaknya. 411 Iya. 2016. Itu pertama di situ sebenarnya. Jadi waktu aksi Ahok kan ada dua aksi. Ada 411, kemudian ada konspirasi Allah 114. Kemudian 1 bulan kemudian ada 212. Dalam salah satu aksi itu datang rombongan dari FPI Aceh kalau nggak salah. Mereka yang membawa bintang bulan. Kalau Ahok tidak diproses hukum, kami Aceh akan meminta mereka itu menggunakan latar merah dengan 2 garis putih sama garis hitam. Itu rombongan. Jadi mereka menyanyikan lagu Hikayat Perang Sabi saat itu. Jadi itu adalah pertanyaan saya pertama. Ini penggunaan Hikayat Perang Sabi ini kok bisa hari ini digunakan untuk melawan Ahok misalnya di Jakarta lagi. Dan itu kan penistaan agama saat itu narasinya. Jadi narasi Ahok penistaan agama saat itu booming. Orang Aceh itu sampai mengirimkan rombongannya dari Aceh untuk ke Jakarta aksi bersama itu. Dan itu sangat menarik perhatian saya. Saat itu belum selesai skripsi. Nah, dari kejadian tersebut kemudian membawa saya ke asrama Kabi. Salah satu asrama mahasiswa Aceh besar di Jogja. Jadi di situ ada wifi saat itu. Jadi saya menggunakan akses internet. Saya cari Hikayat Perang Sabi itu. Awalnya saya menganggap bahwa Hikayat Perang Sabi itu adalah lagu seperti nyanyi Cuniken. Jadi saya korban YouTube juga. Saat saya buka Aceh Book itu ada sebuah naskah karya Abdullah Harif yang sudah ditransliterasi. Jadi saat itu saya buka, kok banyak ini ada. Jadi satu kisah Ainul Mardiah yang sudah ditransliterasi bahasa itu. Yang 3 lagi itu tidak terdapat di dalam Aceh Book. Jadi saat itu saat buka itu kayak pegro berarti. Ini saya mendapatkan naskah yang aslinya dan itu tidak seperti yang saya bayangkan pada awalnya. Jadi selama ini orang menganggap bahwa subhanallah yang lagu itu adalah karya Bante Gulu. Saat saya mendapatkan naskah aslinya, begini rupanya karya sastra hikayat itu sebenarnya, bukan dalam bentuk lagu. Nah, disitulah kemudian saya mencari lebih dalam, mencari naskah-naskah lain, mencari dalam versi-versi lain dan dapat yang Ali Hasmi. Karena pada saat awal ketertarikan itu bukan karena memang ingin mengkaji itu, tapi lebih ke pertanyaan kasus yang penistaan agama tadi, gara-gara Ahok sebenarnya. Terima kasih Pak Ahok. Jadi karena Ahok inilah kemudian saya lebih mendalami. Di saat S2, konsentrasi saya hermeneutika Quran. Jadi hermeneutika ini salah satu prodi yang cukup kontroversial saya kira. Jadi untuk menghindari kontroversi dianggap sesat, saya mengambil kajian yang tidak langsung ke Qurannya. Karena kalau langsung ke Quran, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak siap dengan wacana tentang hermeneutika. Jadi sebagai bentuk mengamankan diri dan konsentrasi ke Hikayat Perang Sabi, saya menjadikan Hikayat Perang Sabi ini sebagai sebuah kitab tafsir. Makanya saya menulis tentang tafsir Hikayat. Jadi saya memposisikan Hikayat Perang Sabi ini sebagai bentuk tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran, sebagai bentuk cari aman dari tidak langsung ke Al-Quran tadi. Karena kalau Al-Quran langsung kita baca pakai hermeneutik, itu akan berhadapan dengan banyak orang yang akan menguras energi memang. Jadi sebagai bentuk aman memang saya isi patah 24 lut supaya tidak dihajar netizen juga, dan untuk konsen ke Hikayat Perang Sabi. Jadi disitulah kemudian saya fokus kepada teks. Tapi di disertasi ini saya lebih ke konteks. Jika tesis itu bagaimana teks itu terjadi, dan di S3 ini lebih bagaimana orang-orang memperlakukan teks itu tadi. Ya, bagaimana di masa Belanda orang memperlakukan teks ini, di masa Jepang, Darul Islam, dan sampai hari ini. Jadi kajiannya lebih ke sosioantropologis memang. Jadi kajian tentang Hikayat Perang Sabi ini lebih ke yang kita bicarakan hari ini sebenarnya mahaulan nas, apa yang ada di sekitar teks. Bagaimana orang memahami, bagaimana orang mempersepsikan. Nah, disitulah kemudian pertanyaan yang kedua itu yang menjadi sangat sulit, karena saya hari ini tidak lagi menganggap lagu itu sebagai Hikayat Perang Sabi karya Bante Gulu. Jadi karena udah tahu itu bukan karya Tengku Bante Gulu, dan kalau ditanya siapa pengarangnya juga saya nggak tahu, karena memang kekuatannya di Maaf itu tadi. Ketika anonim dia menjadi kuat, dan orang propagandanya selalu menjadi karya Bante Gulu. Tapi kalau misalnya kita bilang itu karya Fikar Eda misalnya, orang nggak akan seheroik Tengku Bante Gulu. Jadi dengan tidak ada anonim itu tadi menjadi kekuatan tersendiri, dan itu selalu dijaga oleh orang Aceh. Nah, makanya kemudian yang menjadi bait-bait khusus itu saya lebih ke kisah Ainul Mardiah dalam Hikayat Perang Sabi itu sangat menarik memang. Bagaimana orang Aceh dihidupkan imajinasi tentang seks itu tadi. Jadi gambarkan bagaimana seorang bidadari yang dia anggap bidadari rupanya bukan bidadari yang bertemu, tapi lebih kepada dendayanya. Tapi digambarkan bagaimana kecantikan itu tadi. Di lapisan pertama misalnya pengawalan bidadari itu ada berlapis-lapis, digambarkan itu. Orang pertama yang bertemu dikira bidadari, rupanya bukan dendayang. Oh, berarti dalam, masuk lagi dalam. Makin cantik orangnya. Jadi kenikmatan atau narasi sensual itu sangat mendominasi Hikayat Perang Sabi, dan itu yang menggerakkan manusia sebenarnya.
bagaimana seks dan revolusi. Jadi emang dibangkitkan oleh gairah seksual juga yang berlandaskan nilai-nilai agama tadi. Nah, saya kira yang paling menarik di dalam Hikayat Bangsa Biru tentang kisah Ainul Mardiah, bagaimana seorang anak muda itu ketika bangun rupanya mimpi tadi, yang bidadari yang dia temu ke dalam mimpinya itu meminta maharnya mati syahid. Ketika bangun dia mencari mati syahid itu, dan dia enggak menghargai lagi atau tidak menganggap berharga nyawa yang ada di badannya. Jadi akhir cerita dalam kisah itu muda sedangnya tadi, muda belia itu mati syahid pada akhirnya, dan ia mendapatkan apa yang dikehendaki. Nah, gara-gara bacaan inilah mungkin orang Aceh itu menjadi tidak takut mati atau berani mewakafkan hartanya. Kita menjadi martir. Bagaimana fenomena Aceh modern, Aceh Bungo itu menjadi sangat banyak pada masa Belanda tadi. Ketika era GAM diremaster oleh, saya lupa siapa namanya, tapi saya lebih dekat dengan karya yang GAM itu di ASNL versi, kalau kita download dalam kurung versi ASNLF, dan ketika kita bandingkan teksnya dengan yang lebih panjang yang asli, pertama ada penyederhanaan, yang kedua juga ada pemaknaan kembali. Jadi coba dikontekstualisasi dalam perjuangan GAM. Yang ketiga kan tadi Fadil jelaskan post konflik ya. Di post konflik seolah ada komersialisasi, ada komodifikasi di era digital ya. Itu satu fenomena yang menurut saya mungkin nggak bisa dihindari sekarang. Dipopkan, mungkin kehilangan sakralitasnya, tapi itu jadi jembatan untuk kita bisa mengenal kembali ke sejarah yang lampau. Jadi dari hal-hal yang pop, bahkan setelah dikomersialisasikan atau dikomodifikasi, itu jadi pintu untuk kita bisa kenal yang dulu. Karena generasi Aceh sekarang yang mungkin lebih sering di TikTok ataupun apa daripada juga dengan sejarah, mereka lebih terpengaruh dengan yang apa yang muncul di secara populer gitu. Saya mau nanya gimana nih dari sebelum ke era post konflik, dari GAM dan dari masa Belanda ke GAM ini gimana Bang San? Ada yang tetap dan ada yang berubah. Jadi kalau pakai kacamata change and continuity itu ada yang tetap misalnya di masa Jepang itu masih menggunakan naskah yang versi panjang itu. Naskah panjang yang digunakan di masa Belanda itu masih tetap digunakan. Tetapi aktornya sudah berubah. Jika sebelumnya itu tidak ada polarisasi antara kelompok ulama modern dan tradisional, di masa Jepang itu sudah ada gerbong-gerbong antara kelompok modernis dan kelompok tradisional. Kelompok modernis, kelompok Usa, dan kelompok tradisional jadi kelompok Abdul Jalil Chopling yang di Bayu. Nah, di masa Jepang itu orang yang menggunakan Hikayat Bangsa Biru untuk melawan Jepang sebagai perlawanan pertama terhadap Jepang di Nusantara itu dikomandoi oleh kelompok tradisional Tengku Abdul Jalil Chopling, yang kemudian beliau dibunuh pada tahun 43 kalau nggak salah di Bayu. Hari ini dimakamkan, ada kuburan massal, itu banyak pengikut dari Dayah Chopling itu yang meninggal karena Jepang. Yang masih tetap kemudian adalah musuhnya sama-sama kafir. Itu yang membedakan dengan di masa Darul Islam misalnya. Kita agak sulit mengecap Soekarno kafir karena dia mengakui diri sebagai muslim misalnya. Itu juga Soeharto di masa GAM melawan Orde Baru misalnya. Di masa Darul Islam itu aktornya kelompok Usa yang menggunakan, jika sebelumnya kan tradisional yang di masa Jepang, tapi di masa Darul Islam berbalik lagi kelompok modern yang menggunakan Hikayat Bangsa Biru untuk melawan Orde Lama. Di masa GAM itu beralih lagi, jadi lebih kelompok atau dayah-dayah yang sudah lama ditinggalkan oleh kelompok modernis karena naik ke gunung itu diisi oleh kelompok tradisional, dan GAM itu lebih dekat dengan kelompok tradisional dibandingkan dengan modernis. Nah, jadi ada agensinya berubah-berubah. Hari ini misalnya itu tidak lagi oleh kelompok ulama misalnya, influencer memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menjadi agensi dibandingkan dengan intelektual seperti Syekh Muhajir misalnya dengan follower yang gak sampai ada angkanya. Walaupun secara kapasitas keilmuan itu Syekh Muhajir mungkin lebih paham dibandingkan dengan influencer yang dia punya modal sosial, mungkin modal pengikut itu tadi, ke follower. Mereka menjadi agensi baru di masa pasca damai. Di masa itu dari segi agensi misalnya, dari segi aktor yang membawa Hikayat Bangsa Biru tadi. Tapi dari bentuk di masa Darul Islam itu sudah mulai agak pudar karena memang sudah beralih ini. Aksara yang digunakan di masa Darul Islam itu sudah menggunakan aksara Latin, sedangkan penulisan hikayat di masa sebelum-sebelumnya itu menggunakan aksara Arab Jawa. Jadi ini masa transisi, masih digunakan tapi tidak sebanyak penggunaan di masa sebelumnya. Nah, di masa GAM itu berubah.
Jadi GAM itu juga terpecah. Hasan Tiro misalnya mendefinisikan Hikayat Perang Sabi itu sebagaimana Tengku Cipantegulu menggunakan kisah-kisah. Tapi kelompok yang muncul belakangan ini menerjemahkan Hikayat Perang Sabi itu dalam bentuk lagu. Jadi jika sebelumnya memang betul-betul berbentuk hikayat, tapi di masa reformasi itu peralihannya sangat drastis. Dia berubah menjadi lagu. Jadi orang ketika disebutkan Hikayat Perang Sabi di masa itu yang terbayang adalah lagu, seperti bayangan kita hari ini. Padahal karya Tengku Cipantegulu dia tidak mengarang lagu, tapi memang mengarang hikayat. Di dalamnya ada kisah-kisah. Bagaimana orang yang tadi tertidur, atau pahala orang-orang yang syahid. Bagaimana seorang tua yang sudah lama sudah lama menikah tapi tidak punya anak, tapi ketika ia punya anak setelah sekian puluh tahun, dia mendapatkan perintah untuk perang dan anak-anaknya yang ditinggalkan itu meninggal. Itu menunjukkan bagaimana pengorbanan yang di dalam kisah dalam Perang Sabi ini untuk kepentingan jihad itu tadi. Perubahan-perubahan inilah mungkin yang membuat hikayat versi aslinya itu tidak lagi populer hari ini. Sekarang ketika dibilang Hikayat Perang Sabi ya orang yang merujuknya ke Cuniken, Jual Pasir dan lain sebagainya, atau yang digunakan oleh ASNLF itu tadi. Dan versi ASNLF itu juga yang versi panjangnya itu ada 11 bait. Mungkin yang masih mencatat itu Bang Taufik Mubarak. Di blog Jempung beliau itu menjelaskan bagian narasi Pai itu masih masuk, tapi kan di Cuniken nggak ada lagi. Dari 11 yang ada versi GAM itu, GAM reformasi, yang digunakan oleh Cuniken itu cuma 5 bait. Sedangkan yang digunakan Jual Pasir itu cuma 6. Jadi ada bait-bait, pemilihan bait masing-masing lah untuk menegaskan identitas antara Cuniken, antara Jual Pasir atau orang hutan Squad dengan gaya penggunaan bahasa-bahasa lokal ya, bahasa daerah. Jadi memang sangat berubah ya. Perkembangan media atau perkembangan situasi sosial menentukan juga bagaimana Hikayat Perang Sabi ini digunakan. Pasca damai misalnya Hikayat Perang Sabi itu tidak lagi dalam bentuk naskah, ia menjadi dalam bentuk tari kreasi, dalam bentuk teater seperti tari Sanggar Cunyadin atau kelompok mahasiswa ex-gerilyawan. Jadi ada kepentingan tertentu, ada motif-motif tertentu di masing-masing kelompok ini ada nilai atau motif tertentu yang diperjuangkan, dan itu memungkinkan sangat berbeda misalnya antar masing-masing pihak. Kelompok-kelompok ex-gerilyawan mungkin untuk menegaskan identitas politiknya bahwa ini adalah senambung perjuangan, atau mungkin kelompok mahasiswa menggunakan untuk kepentingannya sendiri untuk melawan kekuasaan atau ketidakadilan dalam bentuk tafsir atau jihad yang kontekstual, mungkin tidak lagi dalam jihad dalam arti berperang senjata, tapi mungkin menuntut ilmu dianggap bagian daripada jihad, atau jihad melawan ketidakadilan ekonomi misalnya. Jadi ada tafsir-tafsir tertentu yang itu menyesuaikan dengan konteks sosial hari ini. Kayak kemudian saya melihat juga bagaimana itu perkembangan di media sosial. Dalam perkembangan terakhir itu Cut Zuhra itu sangat drastis elektabilitasnya di YouTube dibandingkan dengan Cuniken. Walaupun Cuniken juga sangat berperan, tapi dia tidak menggunakan akun pribadi. Jadi ada akun bodong A1 B C, tapi kalau dikumpulkan banyak juga, tapi kan agak sulit untuk mendeteksi semuanya. Tapi Cut Zuhra di kanal official, jadi sangat untuk mengukurnya lebih mudah. Saya kira itu bagian daripada strategi pemasaran ini tadi di media sosial. Itu belum lagi di TikTok. Mungkin kalau melihat di TikTok saya itu penggunaan lagu-lagu ini tadi sangat dominan tuh di media sosial.